Sangat jelas. Puji Tuhan. Kalau begitu Om Jeffrey, yang kemarin kita sudah pelajari, ayat pertama kita kemarin, hari kedatangan Tuhan itu sama seperti apa Om Jeffrey? Seperti pencuri. Nah, apakah yang di Sonder setuju? Setuju. Nah, apa itu apa punya jawaban? Sama di malam hari. Oh iya, Om Jeffrey. Apakah Om Jeffrey ingat bahwa pencurinya datang malam hari, Om Jeffrey? Wah, di Jakarta biasa siang. Aduh ya. Jadi hari kedatangan Tuhan itu sama seperti Pencuri malam hari. pencuri di malam hari. Boleh ya Om Jeffrey? Boleh. Oke. Mari kita nomor 2, kita ke Sonder sekarang. Ya. Gantian Zoom Sonder, Mam. Oh, Om Alin, gimana Om Alin? Suaranya putus-putus dikit. Oma suruh ke sini tuh, kalau nggak jelas di sana. Oh iya, putus-putus. Oma. Katanya tandanya disuruh ke Sonder cepat. Putus-putus. Amin. Suaranya agak ini kayak delay gitu, Oma. Agak lambat ya. Kalau Oma ada pertanyaan boleh kasih ke chat ya, Oma. Oke. Oke. Sonder. Sekarang kita pilih Uco. Nomor 2. Kapan kedatangan Tuhan berdasarkan nomor 1, Uco? Kalau kita malam hari, Mici. Oke. Apakah yang di setuju malam hari? Setuju, C. Setuju. Oke. Iya, Bobby. Bobby setuju? Ini nomor 2. Apakah tidak setuju. tidak setuju? Oke, Bobby nggak setuju. Oke, Ucok kayaknya mau memperbaiki ya? Oke. Ucok katanya memperbaiki. Nanti Kak Bobby bilang benar apa enggak ya? Oh iya, C. Kita juga nggak setuju. Oke, mantap. Bisa kapan saja, katanya. Kak Bobby kalau bisa kapan saja boleh, Kak Bobby? Kok gitu? Boleh, Kak. Om Alin setuju, Oma? Setuju. Betul? Jadi kedatangan Tuhan berdasarkan nomor 1 bisa kapan saja, tidak terkait, tidak terikat oleh malam harinya, betul? Betul. Sela bisa ikuti Sela. Sela mana ya? Sudah putus ya. Oke. Mari kita ke Zoom sekarang, oke? Zoom. Sekarang kita minta yang di Zoom jawab boleh Mama Soisa. Mama Soisa, yang kemarin kita belajar ada yang bilang apa dan apa yang terjadi Mama Soisa? Halo. Mama Soisa. Halo, Cek. Ya. Ada yang bilang apa dan Oh iya. Peace and safety. Dan sudden destruction. mantap. Setuju. Terima kasih. Terima kasih Mama Soisa. Oke. Kita lanjut lagi. Nomor berikutnya, ya. Kita sekarang ke Sonder, kan? Kita mau tanya sama Mem Olsha. Mem Olsha yang bilang peace and safety sedang apa, Mem Olsha? Tidur.
Apakah di Zoom setuju? Jawabannya tertidur. Kak Chen setuju, Kak Chen? Iut setuju? Apa? Tidak. Tidak. Tidak, oke. Tuhan. Yang bilang Kita dulu. Kita lagi. Oke, gimana? Iut apa Iut? C. Kalau C tadi jawabnya tidur ya? Iya. Yud setuju. Setuju. Oke. Kita enggak. Oke, Ucok katanya enggak. Yang jawab enggak tadi yang di Zoom dulu ya, karena tadi yang jawab Sonder kan? Oke, tadi yang jawab enggak, apa jawabannya? Kita Kak Chen? Tadi apa Kak Chen? mereka sedang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Second coming. Apakah masih ingat? Masih. Jadi waktu dia bilang walaupun Oh iya sih benar. mereka sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang Kedua kali. ya kan? Itu dia. Oke. Lanjut ya. Sekarang di Zoom. Di Zoom sekarang ya. Siapa yang belum jawab ya? Yang belum jawab. Siapa saya? Apakah dari PT Cihideng mau ada yang jawab? Siapa aja, Tante Esther atau Om Stardi atau Bobby? Apa yang terjadi di nomor 3? Itu. Kejadiannya di nomor 3 ketika dia bilang peace and safety, sudden destruction, kejadian apa yang terjadi di situ? Krisis, Kak. Krisis. Bobby jawab krisis. Oke, maksudnya oke. Jadi yang nomor 3 ini waktu bilang peace and Namanya. safety, yang terjadi hasil kayak gimana sesuai dengan pelajaran kemarin? Oh, begitu maksudnya. Ya. Ada sudden. Nah, Ada sudden destruction-nya ini kejadiannya kayak gimana gitu, Pak? Oh, yang kayak seperti ibu melahirkan gitu. Oke, ibu melahirkan, ada lagi? Ini kalau kita Kaca apa? perumpamaan yang kebobolan rumah itu. Gimana bisa nggak? Jadi kejadian yang terjadi rumahnya kebobolan apa? Pencuri. Iya kan? Karena dia peace and safety, yang terjadi adalah rumahnya kebobolan Pencuri. Maling. Mantap, mantap ya. Nomor 6. Lanjut lagi ya. Ya. Selamat datang yang grupnya Bobby. Kita lagi question review pelajaran yang kemarin. Oke, kita lanjut lagi. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih sudah diterima. Oh, selamat malam, Oma. Iya, puji Tuhan ya bisa belajar. Iya, baru tahu juga nih. Iya, kita Digabung dengan Sonder. Terima kasih. Terima kasih, senang juga bisa belajar sama-sama dengan grup Bobby ya. Oke, kita sekarang ke Sonder. Sekarang kita mau tanya sama Emak. Emak, siapa kebalikan orang nomor 3, Mak? Nomor 6. Jawabannya Mama apa? Tidak kemasukan maling. Tidak kemasukan maling. Oke, bagaimana dengan Mary Bell? Mary Bell jawab apa, Mary Bell? Kita tidak peace and safety. Bagaimana? Yang di Zoom setuju jawabannya Emak atau Mary Bell?
Maribel. Maribel. Bel, ya. Jadi, Terima kasih Maribel. orang yang tidak kabarkan peace and safety. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita ke Zoom lagi. Oke, siapa yang mau jawab nomor 7? Apakah dari Cipete sekarang ada yang mau jawab? Mas Gun, Iyut, atau Mbak Ning, silakan. Apakah yang terjadi sama dengan yang terjadi di nomor 6 ini ya, yang tidak kabarkan peace and safety, sama dengan orang nomor 3? Jelaskan. Gimana, Ce? Ada kresek-kresek. Oke. Boleh, oke. Jadi, Yud, kan tadi kan nomor 6 orangnya kan nggak kabarkan peace and safety kan? Iya. Nah, sekarang Yud, apakah yang terjadi ya sama dengan apa yang terjadi dengan kejadian orang nomor 3 itu dia? Tidak. Mengalami distraction. Jadi jawabannya tidak, Mas Gun? Yo. Kenapa, Mas Gun? Dia kan tidak kabarkan peace and safety karena dia selalu watch. Dan tidak tidur kan. Oke. Bagaimana? Siapa yang setuju dengan jawaban Mas Gun? Siapa yang empower Mas Gun? Opa Johan setuju juga? Enggak sih, pertanyaan apakah yang terjadi sama dengan orang nomor 3? Nomor 3. Ini kan nomor 3 ini kan? Iya. Itu kan peace and safety, dia menghadapi ini kan ada hubungan dengan nomor 6 kan? Ya, nomor 6. Orang ini kan nggak kabarkan peace and safety, dia sama nggak? Yang terjadi sama nggak? Tidak, C. Iyut setuju. Tidak alami distraction, sudden dan distraction. Ya, tidak. Tidak ya? Gimana yang lain? Sudden dan kalau Kak Nini gimana Kak Nini? Apakah setuju? Yang nomor 6 alami tidak mengalami sudden destruction, setuju? Oke, mungkin putus-putus ya. Bagaimana? PT Puncen? Iya, nomor 6 setuju sih. Setuju ya? Oh, Pak Johan mendukung Mas Gun berarti ya sekarang ya? Yang nomor 6 ya? Bukan nomor 7 ya? Iya. Saya mendukung dari Puncen. Oh, dari Puncen mendukung Cipete. Mantap. Ini sekarang nomor 7, Opa. Jadi orang yang nomor 6 ini apakah yang terjadi sama dengan yang nomor 3 itu? Oh, tidak. Tidak sama. Oh, tidak sama ya. Oke, berarti mendukung Cipete, Cihideng ya. Cipete, sorry. Bagaimana Cihideng juga ikut mendukung? Tidak. Ya. Sama kayak Bapak sama kayak Om Gun. Iya, tidak setuju. Oke. Oh, Bapak kayak Om. Oke. Bobby? Ada, Kak. Sama berarti? Sama terjadi. Iya. Oh, Bobby sama. Oke, ada perkemahan baru yang diciptakan Bobby. Bagaimana? Yang lain? Kak Chen, perkemahan mana ini? Kemah Bobby atau kemah? Gimana? Tidak, tapi penjelasannya beda. Oke, coba Kak Chen mau jawab. Kita mau jawab kebalikannya dari nomor 5. Jadi rumahnya tidak kebobolan, pencuri. Oke, terima kasih. Oke, siapa lagi yang mau sumbang jawaban? Apakah sudah dari? Ya, Oma, silakan Oma. Kita belum mengerti benar sih dia punya pertanyaan. Oh, oke, kita ulang ya Oma. Jadi yang nomor 6 kan orang tidak kabarkan peace and safety kan? Apakah yang terjadi yang orang nomor 6 ini alami sama dengan orang yang nomor 3 itu dia? Tidak sama. Oma apa Oma?
Kalau sonder tidak sama? Semua tidak sama? Tidak sama. Oke. Tidak sama. Tidak sama. Oke. Kita mau dengarkan penjelasan perkemahan sendiri dari Bobby ya, Bob. Bobby gimana, Bobby? Kenapa Bobby jawab sama? Sebenarnya ada satu persamaannya saja, Kak, walaupun banyak perbedaan. Tapi persamaan itu sama-sama terima saden, Kak. Sadennya sama. Jadi, karena waktu sebenarnya kalau mau ditanya satu-satu bisa juga ya. Jadi, saudara-saudara, sebenarnya jawabannya sama dan beda. Itu dia. Ya, dua perkemahan ini harus digabungkan harusnya ya. Jadi, jawabannya yang terjadi sama, yaitu menerima saden kan, Bob? Apakah saden ini cuma diterima si yang peace and safety atau yang nggak peace and safety terima juga saden, saudara-saudara? Dua-dua terima. Dua-dua terima, betul? Yang tidak sama, yaitu yang tidak kabarkan peace and safety, escape from destruction. Setuju? Ini dia. Apakah Mas Gun setuju ini, Mas Gun? Iya, setuju, Ge. Lupa. Ini ya. Good. Lupa kalau ada suddenly. Paham, Mama Suisa? Itu yang nomor 6 ya. Nomor 7 sekarang, nomor 7. Jadi samanya mereka berdua sama-sama terima saden, Mama Suisa, tapi yang satu yang tidak kabarkan peace and safety terluput dari kebinasaan, boleh? Oke, mantap. Oke, nomor 8. Sekarang kita minta siapa yang jawab dari Sonder? Sekarang kita minta Antilina. Antilina, kenapa yang terjadi kenapa yang terjadi oleh orang nomor 6 tidak seperti nomor 3? Karena yang nomor 6 tahu kapan datangnya pencuri ya. Oke, bagaimana yang di Zoom? Setuju? Bagaimana yang di Zoom? Setuju itu? Kak Chen dan Kak Nini, Iyut? Kak Chen? Oh, Kak Chen punya jawaban apa dah? Nomor 9 itu. Jawabnya nomor berapa, Ceh? Sorry. Nomor 8, Kak. 8 kita karena orang yang di nomor 6 itu know perfectly, mengetahui dengan benar. Indonesia kan sama itu. Kak Linda juga jawab itu, Kak. Sama ya? Sorry, saya dengar tidak. Sorry, ya. Sama ternyata kita. Sama, berarti setuju ya. Bagaimana yang dari ini? Dari Cipete, Opa Johan. Tadi Tante Lina jawab apa ya? Suaranya rada jauh gitu. Karena orang yang tidak kabarkan peace and safety tahu know perfectly tentang kedatangan Tuhan itu datangnya seperti pencuri di tengah malam. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Kak, kenapa dong? Repeat mic. Boleh, Yus? Oke, Ceh. Apakah Yus setuju? Iya, Opa Johan. Ya. Oke juga jawaban-jawaban itu, tapi penekanan di sini adalah karena dia hidup dalam kondisi terang, ya kan? Sehingga kalau ibarat pencuri tidak akan datang pada waktu terang, karena pencuri datang pada waktu yang gelap gitu. Oke, terima kasih Opa. Ini gelap dan terang ini, ya, makasih. Terang ya, oke. Opa sudah masuk gelap dan terang. Terima kasih Opa. Oke, mari kita jawab ya. Jadi nanti kita akan lihat jawabannya Opa fit di mana dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi jawabannya kenapa orang nomor 6 nggak seperti nomor 3? Karena orang nomor 6 know perfectly. Atau tahu dengan jelas sekali bahwa
kedatangan Tuhan sama seperti Tuhan sama seperti kedatangan pencuri di malam hari. Boleh? Oke. Sekarang dari Zoom. Siapa yang mau jawab nomor 9? Apa yang membuat pencuri tidak masuk konsep pertama? Apakah ada yang mau jawab? Iyut, silakan Iyut. Karena konsep mereka pertama ya. bangun. Apakah setuju, Sonder? Iya. Nah, karena tidak tertidur atau bangun, Oma, setuju? Oh iya, setuju. Nah, itu dia ya, karena tidak tidur atau bangun. Mantap. Lanjut ya, nomor 10. Kita harus cepat sedikit karena waktu. Asal Miribel punya konsep, nggak tidur ya. Berjaga-jaga itu. Oke, jadi, tetapi apakah ketika saya masuk dalam selimut, pencurinya masuk? Jelaskan gunakan ayat. Siapa yang mau jawab? Oh, Itin. Oke, Itin. Silakan, Itin. Untuk jawaban tetap pencuri masuk, Mice. Kenapa? Karena ya. Itu nomor 10 kan, Mice. Ya. Itu pakai di Matius 5 yang 14 dan 15. Di mana kalau terang itu disembunyikan akan jadi gelap, tapi kalau terang itu tidak disembunyikan akan terang, Mice. Tidak gelap, tidak gelap. Terima kasih. Sama-sama, Mice. Apakah setuju semua? Ingat kemarin? Kalau kita bangun tapi masuk dalam selimut, Mas Gun, apakah pencurinya tetap masuk, Mas Gun? Iyut, Opa Johan, PT Punjen, tetap masuk. Tetap masuk kan? Oleh karena itu nomor 11 kalau gitu kita tanya Opa Johan, jadi kalau misalnya pencurinya tetap masuk walaupun saya bangun, jadi yang menentukan pencuri masuk jadi apanya? Baru nih Opa Johan punya. Gelap dan terang itu. Mantap. Setuju semuanya? Setuju. Oke. Apakah masih ingat ayatnya? Gelap terang. 1 Tesalonika berapa? 5. 2, satu lagi? 4 dan 5. 4 dan 5 ya. Tadi kan Matius 25-nya 14-15 sudah di atas, toh? Oke, kita lanjut ya, karena masih banyak yang mau dibahas, dikejar. Lanjut lagi, nomor 12. Contoh di Alkitab bahwa yang menentukan nomor 11 ini adalah gelap terang, bukan tidur atau bangunnya. Apakah ada yang mau jawab? Dari Zoom ya sekarang. Kak Nini 12, Kak Nini mau jawab apa? Ya. Oh, nomor 5. Matius 25. Oh, sister agak putus-putus ya. Oke, mungkin ini ya, kita minta bantuan yang nggak breaking up suaranya. Sorry ya sih, suaranya agak putus-putus. Mungkin karena sinyal ya. Oke, Oma Alin mungkin. Oma Alin mau coba jawab, Oma Alin? Coba ceritakan gimana ini contoh Alkitab yang menentukan. Sis. Sekarang udah bagus, Sis. Coba, Sis. Putus ya, Sis. Oh iya, putus-putus sih suaranya. Oke. Oke, kita coba yang lain dulu ya, Sis. Oma Alin gimana, Oma? Mau coba jawab nomor 12?
Halo sis. Di sis. Gak apa-apa kali. Oh iya sis ya. Agak putus-putus. Tadi kita cuma dengar Matius 25. Oke. Kayaknya Oma Alin lagi mungkin urus adik-adik ya. Nggak dengar. Apakah yang di Zoom ada mau yang volunteer? Siapa aja? Mungkin dari Cihideng. Siapa? Nomor 12 ya, Cik. Oh ya, Yud, silakan Yud. Yud, apa Yud? Coba lanjutkan jawaban Kak Nini, udah betul itu, Matius 25. Iya, Oh, ayatnya ya, Cik. Ayatnya di Matius 25 ayat 6-7. Yang waktu mereka bangun. Apakah harus tidur dulu sih, Yud? Apa? Kalau kita datang, Gil. Oh iya, Oma. Udah digantikan Iyut. Nah, mungkin tadi Oma lagi nggak dengar. Iya, nggak apa-apa. Iya. Oke, Iyut, gimana Iyut? Gimana sih tadi mau ngomong apa? Kan contoh di Alkitab yang menentukan bahwa gelap terang bukan tidur bangunnya kan? Nah, kira-kira di Matius 25 yang ada kata tidur, apakah ayat 6 ada tidur? Oh, enggak, ayat 5. Nah, jadi mulai ayat 5 kan, Yud? Iya. Sampai ayat? 7. Nah, terus gimana, Yud? Di situ ceritanya gimana? Ceritanya, kan mereka tidur semua. Jadi wise and foolish tidur kan? Ya. Lalu? Tapi waktu ada midnight cry yang kasih mereka bangun, itu yang wise langsung trim mereka punya lem, sementara yang foolish kayak kelabakan gitu, Cek, karena nggak ada minyak karena lemnya udah mati. Jadi apakah lemnya hidup atau nyala, wise? Wise nyala, foolish enggak. Nah, betul? Iya. Lemnya mati kan? Ya. Nah, jadi kita tahu wise ini escape destruction kan? Ya. Sedangkan foolish kena destruction, betul? Nah, iya. Karena dia kena close of probation, betul? Karena sudden destruction apakah sama dengan closed door? Apakah foolish closed door? Sedangkan wise must enter into the marriage kan? Iya. Ya. Apakah bisa jelas semua? Bisa ya? Oke, selanjutnya nomor 13. Bisa 3. Koko Reimer sekarang. Koko Rei, lem itu apa Koko Rei? Lampu itu adalah pengetahuan tentang firman Tuhan. Mazmur 100. Iya, yang sesuai pelajaran kemarin, sayang. Itu yang kita tahu aja. Oke, apakah ada yang mau tambahkan dari Sonder? Pengetahuan firman Tuhan apa? Yang sudah didengar. Pengetahuan firman Tuhan yang sudah dipelajari atau didengar selama ini kan? Ya. Oke, kita minta yang di Zoom lagi. Apa itu trim? Apakah ada yang mau jawab dari Zoom? Silakan, Mbak Ning. Pelajarinya lagi, Cik. Atau kayak ngecek gitu. Apa menyesuaikan kembali dengan yang ya. Melihat kembali atau review lah di. Lalu belajar terus dan ikut terus. Menyesuaikan. Untuk mengerti kan? Ya, untuk mengerti situasi sekarang gitu. Situasi yang sedang terjadi. Oke. Ini trim itu melihat kembali atau pelajaran atau pekabaran untuk mengerti situasi yang terjadi sekarang, betul? Ya, dan mengikuti. Oke. Terakhir, nomor 15. Semua di Sonder sudah ya?
Oke, di Zoom sekarang. Siapa yang mau jawab? Keadaan apa yang Sudden sekarang dan itu menentukan apa? Yang di Zoom mau coba jawab? Apa? Mbak Ning? Yang sudden terjadi sekarang apa? COVID ya. Nah, COVID-19. Midnight cry. Betul? Itu menentukan Ya. apa? Midnight cry. Itu menentukan tutup pintu, kan? Tutup pintu. Oh. Kan? Jadi kalau saya penuh dengan ketakutan dan nggak percaya Tuhan, tutup pintu kan buat saya. Iya, betul. Tapi kalau saya mau percaya sama Tuhan dan maju terus, untuk wise nggak ada kan pintu yang pernah tertutup. Gitu ya? Oke, saudara-saudara, mari kita lanjut, kita punya review. Jadi sisa waktu ini kita ada sekitar... Ya, Yud? Belum sempat screenshot yang terakhir. Boleh ini, silakan Yud. Bentar, C, belum. Wait. Oke, udah. Thank you. Silakan tanya ya kalau misalnya ada yang kurang jelas. Jadi dengan waktu yang sisa ini, kita mau belajar kembali pelajaran yang udah kita pelajari tadi selama 3,5 jam. Dan kita nggak akan detail kayak tadi, tetapi kita akan ambil yang paling penting dan yang jadi kita ada dua rencana belajar hari ini. Jadi untuk review tentang marriage, ya, tentang marriage kita akan lakukan sekitar 30 menit atau 40 menit dan sisanya sampai sekitar 30 menit lagi. Jadi dari sekarang sampai jam 9 Manado, rencananya kita akan belajar tentang marriage. Dan rencana kedua adalah 30 menit kita akan belajar tentang great multitude. Apakah saudara-saudara bisa tahu rencana belajar malam hari ini? Oke. Bisa ya? Oke, jadi dengan dua rencana itu kita berdoa supaya apa yang bisa penting untuk diungkapkan bisa terungkap dalam belajar malam hari ini. Dan kita juga minta bantuan Bobby dan Iyut juga kalau misalnya ada yang kurang, kita boleh belajar sama-sama lagi ya untuk ditambah-tambahkan. Oke, kalau begitu kita mau ambil punya papan dulu ya. Bagaimana Kak Laura dan Kak Abe bisa ikuti pertanyaan review yang udah dibawakan? Bisa. Oke Kak, puji Tuhan ya. Bagaimana Om Bram? Boleh ikuti Om Bram? Dan Tante Yola mungkin ada ikut? Oke, puji Tuhan. Tante Diah, bagaimana Tante Diah? Dan Cica, Cica grupnya sama Michelle ya? Malam Tante Diah. Iya, sedang ikuti nih, Cie. Oke, mantap. Mudah-mudahan bagus internetnya. Oh iya, kita Makasih, doakan Cie. ya. Iya. Kak Nini juga di sana sering putus-putus ya kalau ikut join review. Semoga Tuhan sertai dia punya internet. Oke, makasih, Mici. Sama-sama. Opa Rudi, Ya. bagaimana Opa? Dan juga ada Sharon ya di sini. Opa Rudi, kalau ada pertanyaan boleh tanya ya Opa. Oke. Sharon juga ya, malam Sharon. Selamat malam Ciseli. Malam. Malam Yudi, Cici baru pulang dari Jakarta ini. Oh iya, Ciseli, puji Tuhan ya bisa sampai dengan selamat. Iya. Oke, that's good. Oke. Baru mulai ya? Iya, baru selesai biasa ada pertanyaan, baru selesai pertanyaan. Sekarang kita mau masuk pelajaran review yang tadi, Ciseli. Oke. Oke, mantap ya. Oke, kita mau buka dulu ini yang mau copy dia punya kutipan. Oh, ini dia ya. Oke, kita mau belajar kutipan singkat yang dipelajari berjam-jam tadi, oke? Oke, C. Oke, Yud. Mantap. Kita mau copy Inggris Indonesia kayak biasa. Bagaimana Tante Olsya boleh ikuti yang belajar kemarin? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit jadi bukit. Amin. Betul, Uca. Itu dong, Cak. Betul itu. Sedikit-sedikit mengerti, nanti lama-lama jadi bukit. Betul? Oke. Mari kita
buka kita punya kutipan pertama yang tadi kita udah baca ya. Oke, kita mau kecilin aja ini ya kayaknya. Terus kita mau kecilin kayak gini. Supaya, apakah bisa lihat juga ini kalau gini? Bisa. Gini ya? Bisa ya? Ini karena bawahnya kita mau gambar-gambar, jadi supaya bisa lihat dua-dua nggak tukar-tukar. Tapi nggak bisa. Oh, gambar bisa. Oke, that's good, bisa. Oke, saudara-saudara, kita akan lihat di sini, ya. Di sini seperti yang kita udah pelajari. Iya sayang, review DBS. Yang kita sudah pelajari ada all, betul? Iya. Oh, ini ada all. Ada all. Ya kan? Jadi kita mau gambar orang-orang all ya di sini ya, Yud. Oke. Kita sekarang mau tanya sama kayaknya belum baca ya. Ya mungkin nih kasihan yang Bapak nggak ikut tadi. Jadi kita boleh minta dari Sharon, boleh baca Sharon kutipan ini. Terima kasih Sharon. Iya. Iya. Silakan Sharon. Baca yang mana? Yang mana ya? Yang ini sayang. Dan semua orang gitu. Oh. Dan semua orang yang melalui kesaksian Alkitab menerima kebenaran yang sama, mengikuti Kristus dengan iman ketika ia masuk ke hadapan Allah untuk melakukan pekerjaan meditasi terakhir dan pada akhirnya untuk menerima kerajaannya. Semua ini mewakili sebagai masuk ke dalam pernikahan. Oke. Sekarang kakak mau tanya Sharon ya, boleh? Ya, boleh. Oke, jadi Sharon ini kita mau kasih nama dia sesuai bahasa Inggrisnya, apakah dia all kan, Sharon? Semua orang. Iya. Dan anggaplah dia all, ya. Nah, ya. Lalu mereka ngapain? Ngapain Sharon? Dibilang di sini? Kalau dia bilang melalui kesaksian Alkitab, artinya di Alkitabnya diapain ini ya, Sharon? Baca. Ya. Nggak tahu. Jadi katanya kan melalui kesaksian Alkitab, artinya ngapain ini? All ini ngapain Alkitabnya gitu? Masih belum mengerti. Masih belum mengerti. Oke, masih belum mengerti. Oke, nanti dibantu sama yang lain ya. Oke, kita mau tanya sama Ciseli. Ciseli, kalau misalnya dibilang semua melalui kesaksian Alkitab menerima kebenaran kan? Kira-kira ini kesaksian Alkitabnya diapain ya, Ciseli? Dituruti, diikuti. Kalau sebelum dituruti, diikuti, diapain, Ciseli? Kalau Ciseli sebelum menerima suatu kebenaran, ini benar. Nah, Ciseli ngapain? Ngapain dulu? Sebelum Ciseli bisa terima, Ciseli harus apain dulu? Dengar. Kata lain dengar, ngapain selain dengar? Belajar. Belajar, betul Om Bram? Iya. Betul. Ya? Alkitab kan? Betul? Kita bilang Alkitab lah ya. Habis dengar belajar, terima kebenaran. Betul Sharon? Apakah Sharon bisa ikuti ini? Halo Sharon? Iya. Nah, setuju kan Sharon? Jadi all dengar belajar Alkitab terus terima kebenaran, betul? Iya, setuju. Apa yang kurang atau sudah pas ini, Sharon? Ada yang kurang atau pas ini? Sama yang Sharon baca tadi. Coba Sharon teliti dulu.
Iya, sudah. Oke, sudah. Kalau Ciseli setuju juga Ciseli? Ini sudah pas, ini cocok, nggak ada bedanya? Oh, belum. Apa Ciseli yang kurang? Habis belajar, terima, lalu lakukan. Oke. Kalau sesuai kutipan, Ciseli? Kalau sesuai kutipan, setuju ini? Dengar, belajar, terima kebenaran. Setuju, Ciseli? Oh, oke. Soalnya di situ ada tulisan melakukan. Yang melalui pekerjaan mediasi terakhir. Oh, itu Kristus, Ciseli. Oh, gitu. Dan kita. Oke. Apakah kita sekarang mau tanya Opa Johan? Opa Johan sudah setuju? Ini sudah pas ini? Dengar dan belajar ya. Oke. Kita ulang pertanyaan itu ya. Kita mute dulu. Ya. Oke. Nah, Opa Johan. Sekarang Opa Johan, ini kan ada all kan, Opa? Dia dengar, belajar Alkitab. Lalu dia terima kebenaran. Apakah Opa setuju kalau formatnya seperti ini? Ada yang kurang atau sama dengan kutipan? Setuju dengan dasar testimoni. Oke, thank you ya Opa. Oke, bagaimana dengan Mbak Ning? Setuju Mbak Ning? Halo, Di. Iya, Mbak Ning setuju juga? Dengan ini? Mereka semua belajar sendiri-sendiri, kemudian dipelajari sama-sama, tapi kemudian mereka terima kebenarannya. Oh, jadi ini ya, kalau misalnya begini, setuju lah ya Mbak Ning, karena dia dengar, belajar, terima kebenaran gitu ya Mbak Ning? Ya, bisa. Oke, kita sekarang tanya satu orang lagi, gimana kita mau tanya satu-satu ya? Iyut nggak setuju, Ce. Oh, ya udahlah Iyut aja, karena Iyut mencalonkan diri. Silakan Iyut, apa bedanya? Kurang yang sama. Opa Johan, apakah setuju dengan Iyut? Oh iya, kebenaran yang sama tuh. Yang biru ini loh yang penting. Betul? Bagaimana Opa Johan? Sharon, Ciseli, bisa lihat nggak ini? Ini penting yang biru ini. Yang warna biru penting. Iya. Oke, yang sama dengan apa ya? Nah, yang penting yang sama dulu aja, Oma. Apakah yang bedanya yang belum ditulis yang sama? Betul, Oma? Ini sesuai kutipan gitu. Iya, sesuai kutipan. Kan mereka bilang terima kebenaran yang sama. Tadi terima kebenaran aja kurang yang sama kan, Oma? Oh iya kan. Iya. Oke, ya. Jadi yang sama ini penting, ya. Apa ini artinya terima kebenaran yang sama, Mas Gun? Terima kebenaran yang sama artinya apa artinya yang sama? Yang sama ini artinya apa? Menunjukkan apa? Firman yang sama. Firman yang sama. Oke. Testimoni yang sama. Testimoni yang sama. Oke. Ya, sorry ya, ini yang birunya udah ganti. Yang sama menunjuk. Kalau Kak Chen apa? Yang sama ini menunjukkan apa, Kak Chen? Kebenaran. Gimana? Kebenaran yang scripture yang dipelajari. Jadi testimony of the scripture sebenarnya. Oke, jadi yang sama ini menunjukkan testimony of the scripture gitu? Iya. Oke. Bagaimana dengan ada yang mau kasih masukan lagi? Siapa lagi? Maksudnya one mind bisa nggak? One mind, oke. Bisa enggak present truth itu? Present truth. Oke, kita mau tanya sama Ciseli. Ciseli, one mind sama siapa, Ciseli? Sama orang yang belajar Alkitab dan percaya Roh Nubuat. Jadi, apakah orang yang Ciseli bilang ini berbeda dengan all ini, Ciseli? Beda ya. Apakah yang tadi Bible study keinget sesuatu? Iya. Iya, Ce, itu
Berat. Oh, beda. Orang yang sama, tapi orang yang berbeda. Menunjukkan Kebenarannya ada sama, yang tapi orang yang sebelumnya beda. ini. Jadi yang sama ini menunjukkan ada selain all, betul? Iya, ada selain all. Yang sebelum all, betul? Iya, sebelum all. Dengar, belajar, dan terima kebenaran. Iya. Nah, yang sama juga kan, Yud? Iya. Yang all terima, betul? Jadi, yang sama ini menunjukkan artinya ada yang sebelum all, dia sudah apa? Sudah mendengar, sudah belajar, terima kebenaran. Jadi, apakah ini menunjukkan ada dua golongan yang berbeda, betul? Apakah bisa sampai di sini, saudara-saudara? Ini jadi bedanya ada dua golongan ya. Aha. Ada dua golongan. Betul nggak, Ciseli? Karena dibilang, dan semua orang yang melalui kesaksian Alkitab menerima kebenaran yang sama. Artinya, ini tunjukkan ada yang selain... Ada yang lain, iya. Ini udah terima dulu kan, udah belajar dengar Alkitab yang sama yang seperti all terima, betul? Iya, mendengar seperti yang sebelumnya pernah dengar juga gitu ya. Betul, itu dia ya. Oke, sekarang, iya silakan Kak Lina. Mereka belajarnya punya jangka waktu ya, Cik? Iya, jangka waktu gimana? Yang maksudnya kan dua golongan yang belajar. Ya, Contoh si B ini kan terima dari si A, tapi kok kabar mereka sama gitu kan? Apakah mereka belajarnya itu punya jangka waktu yang berbeda? Beda. Oh, berbeda ya. Okay. Ya, jadi apakah ini belajarnya waktunya sama atau beda, saudara-saudara? Beda. Beda. Ya, oke. Jadi kesimpulannya, halo, ada yang mau tanya, Mama Soisa, silakan, atau Om Bram? Sama, halo, dari Kuncen. Iya, oke, Tete Kuncen silakan. Yang all ini, sebelum dia sudah tahu dari seperti Ibu Lina katakan tadi, kan? Jadi Mama Soisa bisa nggak gini? Walaupun yang misalnya yang A sudah meninggal ya, tapi dia belajar Alkitab yang sama yang seperti A selidiki. Terus kebenaran yang diperoleh sama juga gitu nggak, Mama Soisa? Jadi nggak usah terpaku ada orang yang harus kabarkan yang dulu dia terima, bisa? Iya, betul. Mama Soisa setuju? Sorry ya, Mama Soisa ada ke-mute. Iya, Ciseli gimana? Mungkin kayak gini misalnya Mrs. White belajar dari zaman sebelumnya kayak dari William Miller kayak gitu kali ya. Nah sekarang Ciseli, apakah contohnya ya? Sebenarnya nanti habis ini kita akan lihat perbedaannya kayak gimana, boleh? Habis ini ya, supaya nggak ini. Ya, silakan Om Bram. Jadi sebelum all ini sudah ada sebelumnya yang dengar belajar dan terima kebenaran ya. Betul. Walaupun all dengan yang sebelumnya jangka waktunya berbeda, betul? Om Bram? Iya, betul. Mantap Om Bram. Oke, kita akan taruh di sini. Kita akan clear dulu ini. Boleh begini ya? Oke, sekarang kita mau lihat jadi kesimpulannya gini kan? Kita akan lihat ini ya. Kesimpulannya kita gambar di sini ya sekarang. Kesimpulannya ada dua orang kan, Om Bram? Ada dua golongan, betul? Betul, ya betul. Anggap ini bukan all, ya.
Karena kita nggak tahu siapa. Ini all. Dia belajar Alkitab, betul Om Ram? Ya, betul ya. Lalu pas belajar Alkitab contohnya dia temukan ABC, betul? Contohnya ya, ini contoh. Lalu dia terima ABC, betul? Betul. Oke. Nah, lalu yang all ini gini. Mereka belajar Alkitab ya. Belajar Alkitab. Pas belajar Alkitab, mereka temukan ABC. Betul? Bisa nggak dibilang? Mereka terima ABC yang sama. Bisa nggak gitu? Betul? Betul. Nah, yang sama ini menunjukkan bahwa dulu ada yang pernah belajar dan pernah ada yang terima. Betul? Betul. Bagaimana yang lain? Opa Johan gimana, Opa? Jelas ya? Ingat ini ya. Jadi yang sama tunjukkan apa sih? Oh, dulu pernah ada yang terima. Yang sama yang sekarang mereka lagi belajar, walaupun orang yang bukan all ini nggak harus ada di sini untuk ajarin mereka, betul? Betul, Ce. Nah, itu dia ya. Ya, ataupun bisa juga gini. Bisa juga misalnya gini ya. Cici ada belajar kan? Cici ada belajar. Belajar tentang ini Godhead lah. Ya kan? Terus Cici share ke Iyut. Ya kan? Terus kesimpulannya Iyut menerima kebenaran yang sama. Apakah Iyut menerima kebenaran yang sama? Apa yang seperti CCG diterima kebenaran Godhead yang sama juga, betul ya? Nah, itu bisa juga. Ya. Jadi, walaupun jangka waktu untuk mengertinya CC dengan Iyut berbeda kan? Tetapi hasilnya mengerti yang sama, betul? Ini dia. Ya, jadi dua orang ini, gimana? Mem Olsya boleh ini? Jelas saya, Mem Olsya? Boleh Mem Olsya? Ini bukan all. Ya, yang beda. Yang beda itu ya. Ya. Oh, orang yang di zaman lalu. Yang lalu. Nanti. Ya. Jadi kita mau lihat tentang apa sih kebenaran yang mereka pelajari, oke? Boleh? Jadi terima kebenaran yang sama. Iya, betul. Jadi, apakah sekarang Om Bram kita mau lihat apa ABC-nya kan, Om Bram? Iya, betul. Ya. Bagaimana? Sampai di sini semua udah jelas nggak? Karena ini fondasi sekali sebelum kita akan masuki semua hal yang nanti kita akan pelajari. Bagaimana? Ini basicnya, pokoknya paham ini aja. Bagaimana? Kak Chen, Om Jeffrey Toniman, apakah Om Jeffrey bisa melihat ada dua perbedaan ini? Jelas, berbeda. Beda ya? Om Jeffrey, apa yang menyebabkan mereka Om Jeffrey tahu ada dua kata-kata apa yang bilang menjelaskan ini ada dua orang ini, nggak bisa nggak ada dua. Kata-kata apa Om Jeffrey? Kata apa? Mereka bicara apa ya? Oke, kita coba Om Jeffrey dibantu sama Ucok ya. Ucok, apa yang kata-kata apa di tulisan di sini yang bilang bahwa Ucok bisa tahu ini ada dua golongan pasti, kata-kata apa? BC. Mary Bell. Oke, apa? Nggak kedengar. Yang apa ada? Kata-kata apa yang membuat Ucok bisa tahu bahwa ada dua golongan di sini, Ucok? Ada all dan bukan all. Kata-kata apa? Oke, Ucok gimana? Nah, Ucok dulu. Kokore? Kata-kata apa Kokore? Nah, ada di papan ini. Kokore? Yang bikin sama. Apa yang membuat bahwa ada dua golongan ini, Say? Kan.
Tolong perhatikan ya. Bagaimana? Apakah waktu yang berbeda? Terima yang sama, Cik. Apa ya? Sama. Waktu yang berbeda. Yang sama, saudara-saudara ya. Mereka terima ABC yang sama. Kata-kata yang sama ini kan kita bisa tahu ada orang bukan all, betul? Iya. Oh iya, iya. Nah, ingat-ingat ya, ini penting, basic sekali. Oke? Gara-gara ada yang sama kita bisa tahu, oh, kenapa terima kebenaran yang sama? Artinya ada dulu yang bukan all, terima dulu kebenaran ABC yang sama juga, betul? Yang all terima sekarang, betul? Oke, jangan lupa ya ini. Gimana Uco? Maribel boleh? Oke. Jadi Maribel, dari mana Maribel bisa tahu yang all dan bukan all? Dari kata-kata apa? Jangan tambah kata-katanya aja sayang. Yang sama sudah, itu aja sayang ya. Jangan tambah yang sama dengan, jangan ya. Jadi kata-katanya cuman yang sama. Apakah kata-kata yang sama ini dari kutipan saudara-saudara? Ya, C. Oke, apakah semua sudah jelas sampai sini? Walaupun diputar-putar balik, saudara-saudara sudah bisa mempertahankan fondasi iman? Jelas. Jelas ya? Di Hidang bagaimana? Om Sutardi, Tante Esther? Bisa? Om Jeffrey Toniman, boleh? Om Jeffrey sudah boleh. Kata-kata ya? Ya. Oke, mari kita lanjut lagi, oke? Mari kita lanjut lagi baca kutipan. Kebenarannya apa? Mereka bikin apa, Yud? Masuk. Mengikuti apa? Ya, mengikuti Kristus dengan iman. Masuk? Masuk ke pekerjaan mediasi terakhir. Oke, sampai situ ya. Oke, kita mau tanya dulu sekarang. Opa Johan, tempat kerja Yesus, tempat kerja Kristus ini di mana? Selamat malam, Opa. Ya, di tempat bilik mahasuci. Mantap, Opa. Uco setuju dengan Opa Johan? Mantap, Uco juga ya. Bilik mahasuci, betul? Oke. Kita mau tanya kepada Om Sutardi. Om Sutardi, tempat kerja Kristus di bilik mahasuci adalah? Pakai pengantar atau Om Sutardi mungkin? Iya, Om Sutardi. Gimana? Ulang. Pernyataan. Sesuai kutipan aja, Om Sutardi. Tempat kerja di bilik mahasuci adalah? Itu work of mediation itu ya? Mediation ya? Antara ya? Apakah? Last work. Apakah kerjaan terakhir, Om Sutardi? Iya, last work of mediation. Betul? Oke, terima kasih, Om Sutardi. Apakah ada Tante Esther? Tempat kerja Kristus, tempat bekerja Kristus di bilik mahasuci adalah pekerjaan terakhir sebagai mediator, betul? Dia. Bisa ya? Tante dia bingung bagaimana? Ada yang bingung sedikit? Kata-katanya mungkin terbatas ya, Tante dia. Bisa dikatakan, halo? Ya? Iya. Bisa dikatakan pentata ya itu? Apa? Bisa dikatakan apa? Perantara, boleh. Betul. Boleh. Ya, makasih. Betul. Ya. Karena dibilang mengikuti.
Kristus dengan iman ketika ia masuk ke hadapan Allah. Ini bilik maha suci kan? Ya kan? Lalu untuk melakukan pekerjaan terakhir, artinya di bilik maha suci adalah pekerjaan. Iya, silakan Tante Dia. Di mana Tante Dia? Putus ya Tante Dia ya. Halo, C. Iya, Om Alin silakan. Enggak, G. Oh, enggak, sorry. Oh. Ya, siapa duluan silakan. Tante Dia duluan mau bilang. Ya. Tadi kan pertanyaannya tempat bekerja kerja Kristus di bilik maha suci adalah, saya tadi berpikir kok ditanyanya tempat ya. Makanya saya kayak hilang tempatnya apa lagi. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita ikutin konteks kutipan ini, kita pasti akan bisa jawab. Jadi karena kita nggak jadi kan ini kan Tante Dia dibilang bilik maha suci untuk, makanya saya bilang tempat bekerja Kristus di bilik maha suci adalah mungkin pakai fungsi kali. Jadi apa yang dilakukan mungkin ya? Apa yang dilakukan? Saya kira tadi jawabannya di hadapan Bapak karena dibilang tempat gitu kan. Tempat bekerja bilik maha suci adalah pekerjaan terakhir sebagai mediator atau perantara. Oke, inilah ya, bekerja. Ini aja lah ya, nggak usah pakai tempat ya. Iya, C, betul. Kita juga mau tanya tadi itu. Nah, ini ya. Bekerjanya Kristus di tempat di bilik maha suci adalah pekerjaan terakhirnya sebagai mediator atau perantara. Boleh? Iya. Oke, mantap. Boleh, C. Oke, mantap. Betul. Oke. Nah, sekarang tanggalnya berapa? 22 Oke, Oktober. mantap. Ini sudah tahu semua lah ya. Oke. Mari kita gambar ya. Apakah semua sudah jelas ini? Ciseli gimana Ciseli? Bisa ikuti Ciseli sampai sejauh ini? Bisa. Bisa ya? Oke, mantap. Kita akan lanjut lagi. Ya. Ini 22 Oktober, oke? Apakah all-nya di sini? Apakah all di sini mengikuti Kristusnya? Tidak. Oke, ada yang tidak. Apakah ada yang iya? Om Bram, bagaimana Om Bram? Apakah all mengikuti Kristusnya di sini? Bukan, Gay, bukan. Oke, bukan. Bagaimana Kak Chen? Tidak, C. Oke. Kalau Om Jeffrey? Tidak di situ. Oke, dari situ. Kita sekarang mau coba tanya sama apakah Tante Dia tadi ikut Bible Study siang? Apakah bisa coba reason ini kenapa all enggak di sini? Oh. Iya, boleh. Ya, silakan. Jadi all itu sesudah di 22 Oktober karena kan tadi dibilang ada 2 kelompok. Jadi yang kelompok pertama itu yang di 22 Oktober, baru yang all-nya itu sesudahnya gitu. Apakah semua setuju dengan Tante Dia? Iya. Setuju. Gimana yang lain? Setuju? Setuju. Mantap. Jadi all ini mengikuti Kristus, tidak di 22 Oktober.
Ini maksudnya ayat yang di Ya. kutipannya all this itu yang iya. Ya, tidak mengikuti Kristus di 22 Oktober. Bentar ya. Kita mau pakai co-host dulu di sini. Oke. Nah, ini mau di sini. Oke. Jadi, ini all mengikuti Kristus tidak di 22 Oktober. Artinya di 22 Oktober ada yang selain all mengikuti Kristus. Setuju? Iya. Setuju. Selain yang 20 Oktober gitu, ya kan? Yang selain all ikut Kristus ke MHP, betul? Most Holy Place, betul? Oke, sekarang kita mau warnain ya. Setuju ya? Jadi ada yang selain all, ada yang all. All-nya kita kasih warna lain lah ya, orange lah ya. Kasih pink lah. All. Oke. Dan all, ada yang all. Dan all-nya kalau bukan di sini artinya di setelah kan? Iya. Iya. Kapan saja? Di setelah kapan? Setelah 22 Oktober. Mantap, mantap, mantap. Setelah 22 Oktober. Betul. Apakah di sini sudah jelas? Bisa? Bisa ya? Iya. Oma Ali. Soalnya tadi kita ikut tapi lari-lari. Oh iya, nggak apa-apa Oma. Gimana Oma, ada yang mau ditanya? Kita pegang yang tadi bahwa ada sebelum all. Sebelum all sudah melakukan hal yang sama yang all lakukan, yaitu dengar, belajar firman Tuhan toh. Terus di sini yang dimaksud ada yang lain, ada yang selain all, itu yang dimaksud yang sebelum all itu ya. Setuju. Betul, saudara-saudara di Zoom sadar? Jadi apakah Oma Alin yang mereka pelajari dari Alkitab adalah mengikuti Yesus di bilik mahsuci artinya? Itu yang mereka pelajari kan? Yang sudah dulu dipelajari oleh orang-orang di 2 Oktober, lalu setelah 22 Oktober ada yang belajar yang sama, terus dia ikuti, betul? Apa yang dulu sudah diikuti oleh yang selain all. Setuju, Oma Alin? Setuju. Gimana, Cek? Jadi, yang all ini, dia ikuti Yesus Kristus setelah 22 Oktober karena dia belajar kan, yang sama, yang dulu all di 2 Oktober bisa ikutin Kristus karena belajar yang sama, yang sekarang bisa ikut Tuhan Yesus, betul? Sorry ya, ada 50 ini. Ini yang sorry, kita salah mute lagi, mute Oma Alin. Oke, gimana Oma? Sorry ya. Kita ulang C. Iya. Oke, kita ulang ya. Jadi Oma, di sini kan all ikuti Kristus kan? Apakah ini Oma Alin mereka bisa ikut karena hasil dari belajar testimony of the scripture, betul? Iya. Ya. Apakah Oma yang ini juga sama, ikuti ke MHP karena belajar testimony of the scripture? Iya. Gini aja, test script ya. Jadi apakah Oma all bisa ikuti Kristus di MHP kapan saja setelah 22 Oktober karena hasil belajar testimoni scripture yang sama yang selain all dulu pelajari yang ketika mereka temui 22 Oktober Kristus masuk ke MHP. Setuju? Nah, itu dia. Boleh, Oma? Jadi bisa lihat nggak saudara-saudara, yang sama ini yang saya kasih warna hijau ini yang sama, betul? Yang orange sama yang orange, betul? Yang mereka bisa pelajari di jangka waktu yang berbeda, betul? Apakah buktinya sekarang Oma Alin dan Gedi sedang belajar apa yang dulu William Miller pelajari
bedanya mereka ikutinya dulu, sekarang kita ikutinya sekarang, setelah 22 Oktober. Betul, Om Alin? Iya. Nah, itu dia. Dan, Beda zaman gitu ya. nah betul, Ciseli. Walaupun beda zaman, apakah fokusnya bilik masuk, Ciseli? Iya, sama. Ingat itu ya. Jadi mau beda zaman, beda apapun, fokusnya bilik masuk, jangan lupa itu. Oke? Oke, kita mau screenshot dulu ya ini. Kita mau kembali lagi ke dia punya apa? Ke dia punya ini ya. Ke dia punya ini, kutipan. Lalu dibilang pada akhirnya terima apa? Jadi waktu pekerjaan terakhir, di akhir pekerjaan terakhir, dia terima apa, saudara-saudara? Terima kerajaan. Kingdom. Dan yang masuk semuanya ini adalah masuk ke dalam apa? Marriage. Pernikahan. Oke. Apakah bisa save itu di kepala? Karena kita nggak akan kembali ke kutipan ini lagi. Boleh? Bisa, saudara-saudara? Bisa ya? Boleh, Cek. Oke. Mantap. Kita mau di mana ya bagusnya? Di sini atau di... kayaknya di sini aja ya. Oke, waktunya memang sangatlah ini ya. Kayaknya Daniel 11 kita mau ambil waktu 15 menit aja boleh lah itu ya. Karena kan cuman jelaskan great multitude. Jadi kita tadi janjinya kan jam 9 toh. Jadi kita extend sampai jam 9.15. 15 menit terakhir kita belajar tentang great multitude dari Daniel 11, oke? Jadi sisa waktu ini kita mau press pelajaran 4 jam. Enggak sampai 4 jam sih, 3 jaman kurang gitu ya. Itu menjadi suatu apa yang penting lah ya, saudara-saudara. Nanti tolong ayat-ayatnya, kalau saudara mau lebih jelas, nanti tolong review di YouTube, atau enggak lihat catatan lagi. Oke, boleh begitu, saudara-saudara, perjanjian kita? Iya, itu selalu lihat YouTube ulang. Boleh, Cek. Lihat ulang ya, janji lihat ulang ya. Itu dia. Karena kita kan nggak mungkin kan, Yud cover apa yang 3 jam semua lah. Kita senang juga mau kasih semua, tapi kita mau kompres ini jadi hal yang bisa kita bawa, bisa kita renungkan di saat tidur ya. Oke, inilah kita punya ringkasan studi ya. Oke. Ini adalah 22 Oktober. Oke. Oke, kita mulai dulu. Apakah di sini, Bobby, ayat di Daniel 7 ayat berapa, Bobby? Di Daniel 7 ayatnya di mana, Bob, ini? Ayat 9 sampai 13 ya, Kak. 14. Kak. Oke, betul. 13. 14. Oke. 9, 10, 13, 14 ya. Ini masuk MHP kan di sini? Kristus masuk MHP. Ya. Dan ini ayatnya sama dengan Daniel 7 ayat 9. Tolong dibaca ya nanti habis ini. Dan 13, 14. Dan dibilang dia receive apa, Bob? Yang penting aja ya, Bob. Yang ditekankan tadi receive apa di sini? Kerajaan. Kingdom, Kak. Kingdom, betul? Salah satunya kingdom. Nah, salah satunya kingdom, ya. Oke. Dan di sini ada orang-orang yang ikut Kristus kan? Iya, Kak. Ya. Dan ini orangnya kita mau kasih warna ungu, oke? Ikut Kristus. Oke.
Dan ini kata lainnya masuk ikut MAHP, kata lainnya apa? Kita mau tanya sama Om Bram. Mengikuti Kristus ke bilik maha suci, kata lainnya adalah marriage. Mantap, betul? Dan di akhir marriage, Mas Gun, Tuhan mau terima apa lagi? Oh, His kingdom. Ada beda kan? Ini 2 kingdom kan? Dan artinya kita mau kasih ini warna merah. Ini adalah peristiwa marriage-nya kan? Betul Mas Gun? Ini peristiwa marriage-nya kan? Betul. Lalu, ini merah ya, marriage-nya ya, berlangsung. Lalu, ada orang juga yang namanya All ikut Kristus juga, betul? Iya. Warna ungu bukan, Oma? Bukan. Oke, mantap. Kita kasih warna hijau lah dia. Boleh ikuti Tante Olsia di sini, ya? Dia ikut Kristus di marriage, oke? Oke. Jadi di sini apakah wife ready di sini? Iya. Wife apa wise, C? Wife. Oh, wife, istri. Istri. Oh. Istri ready. Ready. Oke. Bagaimana? Yang lain? Ya, mengerti. Bukan mengerti. Apakah istrinya setuju? Istrinya sudah ready? Belum. Oh, yang waktu mereka menunggu kedatangan Tuhan itu ya, jadi ya. Ya. Ready. Wife. Bagaimana yang lain? Kapan istrinya diterima sebagai istrinya? Ketika sudah apa tadi diberkati. Nah, diberkati. Kira-kira diberkati di awal sebelum pemberkatan apakah sudah jadi istri itu? Belum. Oke, jadi istrinya paling nggak di mana dong, Oma? Di terakhir. Terima kingdom. Diterima kingdom sini kan? Oh, jadi di sini belum siap ya wife-nya. Belum kan? Karena masih awal pernikahan kan? Jadi belum dibilang istrinya, betul? Iya, betul. Oke. Kita sebentar ya, saudara, kita lagi menggabungkan semua yang besar jadi ini ya. Di satu gambar gitu ya. Kita mau taruh mana ini? Ini marriage. Ini marriage-nya, dia ikut Kristus. Sekarang di sini dulu. Marriage-nya ini, di sini Yesus bekerja jadi apa? Di sini. Imam. Hebrew 81 kan? Iya. Ya. Warna hijau itu Kristus atau all? Oh, all. Terima kasih, Tin. Kenapa
Oke. Imam besar. Oke. Jadi imam besar kan? Kira-kira apakah yang harus terima kingdom, king atau priest? Betul? Oke. Jadi kalau mau ada kingdom, betul? Harus ada apanya? King, betul? Harus ada orang-orangnya, betul? Harus ada dominionnya, betul? Dominion kekuasaan. Terus ada wilayah kekuasaan dan ibu kota kan? Ibu kota pemerintahan, oke? Dan apakah ibu kota ini siapa? Yerusalem. Yerusalem kan? Iya, Holy City. Holy City. Dan apa ini siapanya? Kotanya. Kotanya siapanya? Bride. Istrinya. Istri, betul? Iya. Tapi mantap nggak ibu kota tapi nggak ada orangnya? Enggak. Betul? Jadi apakah yang di depan sini terima kingdom dan kita tahu di kutipan bahwa kingdom ini adalah Yerusalem kan? Iya. Apakah mantap untuk terima di sini tapi nggak ada yang tinggal di dalam, betul? Enggak mantap. Dan apakah dia masih imam besar? Iya. Jadi apa yang diterima di sini nggak sama kan sama yang di sini? Setuju? Setuju. Walaupun kata-katanya receive kingdom, tapi apa yang diterima di sini bukan yang di sini, betul? Betul. Oke, mari kita lihat apakah sampai sejauh ini bisa, saudara-saudara. Jalan ceritanya, walaupun kita nggak baca kutipan sedetail tadi siang ya, karena waktu. Oke, mari kita lihat lagi ya, saudara-saudara. Kita udah dapat ya sampai sini. Jadi Yesus sebagai imam besar, jadi yang diterima di sini ini berbeda dengan yang ini kan? Berbeda yang diterima karena di sini apa perbedaannya? Di sini masih imam besar, betul? Walaupun dia imam besar, dia nggak bisa terima istrinya karena istrinya harus yang terima sebagai harus ada rajanya, betul? Orang-orangnya, betul? Om Alin? Ya? Oke. Mari kita lihat ya. Mari kita. Sebelah kiri itu belum ada ini. Belum ada itu orang-orangnya atau king atau dominion. Yang sebelah sini? Sini. Oh, belum. Orang-orangnya belum ada semua kan? Masih kosong kan, Om Alin? Iya. Jadi ibaratnya kalau terima pun nggak ada gunanya kan? Nggak ada isinya kok, betul? Istilahnya kalau ini kan dipakainya nanti, betul, Omah? Istilahnya kayak gitu. Sedangkan dia imam besar di sini. Pekerjaannya bukan di ibu kota, betul? Di Ka'bah. Setuju? Oke. Marriage ini suatu yang suci atau enggak? Suci. Apakah di sini ada pemantau? Yesus ada kerja nih di bilik suci, betul? Bilik maha suci. Wih, marriage ini kudus. Apakah yang hadiri marriage harus kudus? Iya, betul. Jadi yang marriage ini yang pertama ini, Yesus itu dia menerima lebih sebagai sama dengan dia menerima lebih jabatan sebagai imam besar ya. Yang di marriage ini. Kalau sana kan yang di Tante Olsya, imam besar Tuhan Yesus sudah diterima sejak 31 AD 50 hari. Sudah jadi imam besar dari Holy Place. Itu dia. Tapi ini cuman submit kalau pekerjaannya waktu bilik maha suci ini sebagai imam besar bukan raja. Gitu ya. Boleh Tante Olsya? Nah. Pertanyaan bagus itu ya, supaya jelas sekali ya. Jadi yang hadir marriage harus kudus kan? Iya. Harus pakai apa? Jubah putih. Betul? Jubah putih. Ya. Yang hadiri marriage
harus pakai jubah putih. Betul? Tetapi tidak semua yang pantau punya apa? Jubah putih. Tidak semua yang pantau, Ce. Yang tahu kalau ada marriage ya. Tidak semua yang memantau tahu, tidak semua yang tahu ada marriage, ada jubah putih. Setuju, Yud? Iya, setuju. Tinggi, Ce. Iya. Bagaimana dengan guest tamu? Tidak semua tamu pakai jubah. Nah, sama kan, Bob? Pemantaunya semua guest, kan? Iya, Kak. Nah, Pantau itu betul. dengan guest. Ya. Dia punya, ataupun semua, ya kan? Dan siapa ini semua? Siapa ini semua? Siapa yang tahu pekerjaan Tuhan Yesus di bilik maha suci? Cuman siapa? Advent. Artinya kalau nggak ada jubah putih, nggak ada iman, betul? Betul. Artinya yang menentukan kita untuk bisa tahu pekerjaan Tuhan Yesus bukan apa? Iman, kan? Kalau tahu bisa aja tahu, kan? Tapi imanlah yang membantu kita untuk bisa ada jubah putih dan diterima di marriage. Setuju? Coba ya, dicerna dulu, itu agak complicated sih kata-katanya. Jadi, saya ulang ya. Saya ulang. Jadi, kita semua apakah orang Advent, saudara-saudara? Iya. Apakah kita tahu pekerjaan Tuhan Yesus di bilik maha suci? Tahu. Dan apakah masih ingat nggak? Yang mengikuti Yesus itu dengan iman, betul? Betul. Iya, betul. Mengikuti dengan iman, kan? Ya. Dan iman ini, iman ini bisa diartikan ada dua, kan? Orang yang memang sungguh-sungguh ada imannya, betul? Untuk memang di-cleansing dari benefit dari pekerjaan Tuhan Yesus di maha suci. Atau yang kedua, imannya adalah bagaimana dia tahu kalau memang ada pekerjaan di atas. Jadi, dengan pengetahuan dia tuh diibaratkan datang ke marriage gitu. Bisa? Tetapi bedanya sekarang, waktu Raja lihat yang hadir cuman pengetahuan saja tanpa iman yang asli, Tuhan, apakah Raja akan bilang, kok kamu nggak pakai jubah putih, Oma? Betul? Betul, Ce. Gimana? Apakah ada yang mau diulang di situ, saudara-saudara? Oke, yang iman. Bagaimana yang lain? Ya, Yud. Sampai sini Mici ulang ya. Oke, gimana yang lain dulu? Sekalian jadi satu dijelaskannya. Kak Chen gimana? Oh, Yud. Ada pertanyaan, sayang? Enggak. Tadinya kita mau coba ulang, tapi... Oh, silakan Yud. Coba ulang supaya Itin nanti bisa dengar juga ya. Dan yang lain mungkin yang belum sempat bilang. Silakan Yud. Yang kita dapat kan ikut Tuhan ke Most Holy Place itu dengan iman, tapi ada dua macam gitu kan, Ce? Iya, betul. Yang satu itu iman yang membuat dia itu tahu, oh ada marriage, makanya dia datang. Yang kedua itu iman yang benar-benar sungguh-sungguh mau bersih, mau kudus waktu datang ke marriage, gitu ya, Ce? Betul Yud, betul. Itu dia. Karena aneh juga kan Yud, yang foolish juga bisa hadir di marriage di Matius 22, betul? Iya. Nah, itu betul kan Oma Alin? Iya, terus tadi kan dibilang baru Tuhan bilang kenapa kamu tidak ada jubah. Betul. Itu dia. Jadi ini berarti sama kayak yang cerita di Alkitab yang bilang raja lagi ngadain pesta, terus semua orang diundang ya. Betul. Ada yang nggak pakai baju pesta ya. Betul. Itu semua orang Advent. Apakah di buku-buku surga, Bobby, semua yang masuk dalam pelayanan Tuhan dicatat di buku-buku surga dan itu orang Advent semua, betul? Di ini ya, di buku, Bobby masih ingat itu kutipan? Yang masuki pelayanan Tuhan itu namanya ada di buku kehidupan kan, Bob? Kita lupa orang yang apa gitu, Kak. Tidak ada. Tapi apakah itu orang Advent pasti tercatat di nama itu? Iya, Kak. Nah, itu dia. Dan orang Advent, apakah harus ada pengetahuan tentang pekerjaan Kristus di bilik maha suci? Tetapi tidak semua
Jadi pengetahuan tentang pekerjaan Kristus di bilik maha suci itu diumpamakan iman kan, kata-katanya yang tadi dikutipan. Tapi tidak semua orang yang punya pengetahuan tentang bilik maha suci punya iman yang sesungguhnya untuk bisa membasuh jubahnya jadi warna putih. Betul, Bobby? Di manakah itu yang membasuh jubahnya, Kak? Jadi apakah orang yang tahu belum tentu ada iman yang asli, Bobby, untuk dia cleansing dengan dia punya obedience, dia punya jubah putih. Iya, itu dia. Nah, itu bisa ya, Bob? Itu dia. Iya. Nah, itu iman ya, karena kita bingung kan, ini artinya Fulis ada iman dong, betul kan, Bob? Kayaknya kelihatannya. Karena dia bisa hadir di wedding kok nggak ada baju lagi, itu bukan. Jadi iman, ya, betul, Kak. Iman untuk Fulis ini adalah pengetahuannya, karena iman datang dari pendengaran kan. Artinya dia pernah dengar, dia udah dengar bahwa Yesus sekarang kerja di bilik maha suci. Tapi yang Fulis nggak pernah benefit dari pekerjaan Kristus di bilik maha suci, betul? Karena dia nggak percaya sama Kristus. Itu tidak benefit, betul. Nah, itu ya. Bisa, Bob, itu? Bisa, Kak. Oke, mantap. Oke. Jadi di akhirnya dia terima kingdom kan? Terima kingdomnya atau terima istrinya? Istrinya ready kan di sini? Bob? Di mana, Kak? Itu di situ istrinya ready, Kak? Karena dia terima kingdomnya kan, Bob? Dia selesai di pekerjaan di sini jadi raja kan? Iya, Kak. Nah, betul? Karena terima kingdom artinya dia jadi raja, nggak jadi di sini nggak imam besar kan? Iya. Oke, dia terima istrinya kota Yerusalem. Mantap kan? Kota Yerusalem diterima kan? Makanya di Wahyu 19 bilang apakah wife-nya ready karena udah ada dijubahi sama jubahnya orang-orang kudus, Bob? Karena sudah dijubahi. Tunggu sebentar, Kak, kita make sure lagi. Dengan righteousness of the saint. Wahyu 19. Iya, betul. Ayat 8, betul, Kak. Jadi apakah itu bilang rakyatnya siap, Bob? Mantap nggak? Iya, mantap, Kak. Oke. Tapi yang kurang mantap ada satu kan, Bob? Iya. Apakah land dominion-nya belum 100%? Apakah 12-1 rakyatnya siap kan, Bob? Kingdom-nya dia sudah jadi sudah siap semua kan? Tapi masalahnya land-nya kan, Bob? Land bumi masih diduduki setan, betul? Betul sih, Kak. Tapi mungkin di sini tadi siang yang kita putus, Kak. Oh, putus ya? Oke. Ini tadi ada disebut juga, Kak. Kita ada ikuti, Bob. Ya. Oh iya. Oke, Kak. Oke. Land bumi diduduki setan kan? Jadi setelah kedatangan Kristus, kita tahu ada second coming, ada 1000 tahun kan? Ini judgment, betul? Betul. Ini judgment kan? Dan judgment ini apakah untuk tunjukkan apa, saudara-saudara? Ikan Tuhan adil. Mantap. Buktikan tuduhan setan salah kan? Iya. Jadi apakah sebelum setan diusir dari bumi, pastikan tuduhan setan salah, Tuhan yang adil, betul, Oma? Iya, betul. Dan apakah setelah 1000 tahun baru land-nya kan? Baru setelah 1000 tahun Yesaya 62 ayat 4, betul? Thy land shall be marriage, betul? Iya. Oma. Oh, kita yang ini tadi siang juga rada belum mengerti, C. Thank you. Sudah bisa ngerti nggak, Yud, sekarang? Bisa, C. Sudah. Apakah, ini Dailand ya? Apa Dailand? Land-nya salah satunya bumi yang belum jadi dominion Tuhan, kan? Betul. Karena masih ada setan di situ, di 1000 tahun. Belum bisa dinikahi. Gimana mau dinikahi, ada setan di situ. Tetapi untuk bumi direbut kembali, setan harus dibuktikan benar-benar salah, kan? Iya. Dan harus 1000 tahun, judgment, betul? Judgment Tuhan nggak pernah salah, betul?
Tapi diberikan kesempatan untuk yang sudah rakyat yang sudah siap, coba lihat ini. Yang betul saya atau setan? Apakah Tuhan bilang begitu? Tuhan ini memang fair kan, Oma? Nggak mau ini kan? Kamu percayalah sama saya. Katanya kamu percaya. Apakah Tuhan selalu kasih bukti sama kita untuk percaya sama dia? Itu dia. Dan setelah buktikan, Tuhan adil, bukan main. Oke, setan siap. Apakah benar-benar keadilan untuk setan? Dan dia punya orang-orang yang tertipu sama setan dan pilih setan untuk binasa. Adil, betul? Sampai setan sendiri bilang gini kan, Yud, engkau memang adil, betul? Sebelum dia dibinasakan. Iya, betul, Cek. Bisa lihat itu nggak, saudara-saudara? Akhirnya waktu bumi dibersihkan, apakah di situ marriage-nya, betul? Iya. Bumi dibersihkan, kembali murni, dibakar sama api, sama seperti dulu di marriage di sini ada yang dibakar api, jubah noda-noda kita yang kotor-kotor, betul? Untuk jadi bajunya istri, betul? Itu juga bumi yang udah dikotori, sekarang dibersihkan sama api, sekarang sudah lengkaplah semua, betul? Pernikahannya Kristus sempurna, betul? Sudah ada king, sudah jadi king, sudah ada orang-orangnya, Yerusalem sudah turun, dan dominion 100% punya raja semua. Amin. Mantap banget ya. Bagaimana saudara-saudara? Apakah ada pertanyaan? Hey. Berarti kita juga jadi juri ya. Betul, kita jadi juri. Itu dia. Fungsi kita cuma jadi juri loh, saudara-saudara. Betul. Yaitu oknum yang nggak ada berhubungan dengan kontroversi ini kan. Nggak bela, jadi bukan malaikat, bukan dari sisi Tuhan juga kan. Harus ada juri yang menentukan, oh ini yang adil memang Tuhan, betul? 1000 tahun ini kan. Iya. Itu dia. Diduduki setan. Lain bumi diduduki setan. Itu adalah penghakiman. Iya. Penghakiman untuk orang yang bersalah kan, yang hilang. Dan itu dia. Jadi pantaslah ini orang menunjukkan, ini pantas orang ini nanti dibakar sama setan kan. Jadi nggak ada satupun orang yang dibakar, dan ada pikiran orang-orang yang selamat ataupun malaikat semua yang bilang, ih Tuhan kok bakar dia, kayaknya dia baik-baik dulu di bumi. Contohnya Tante Olsya kan, kok dia kebakar, ini tetangga saya mantap banget. Terus waktu Tante Olsya melihat apa yang nggak pernah Tante Olsya lihat, memang betul layak dia untuk binasa. Tuhan yang adil gitu kan. Apakah saudara-saudara bisa lihat itu? Iya. Marriage itu sesudah 1000 tahun. Iya, ini marriage bumi. Dengan buminya, Tante Olsya. Nah, jadi marriage ini kan melambangkan persatuan kan? Karena sudah one mind kan, Tante Olsya? Ya kan? Nah, ini dia. Karena apakah land karena sudah dibakar api, baru bisa marriage. Bisa, marriage ini kan bagaimana Tuhan terima kingdom-nya, ini kan semua marriage melambangkan. Jadi marriage ini lambang ya, saudara-saudara. Jangan pikir ada orang yang berkati, terus ada yang dayang-dayangnya, bukan gitu ya. Ini lambang, ya, spiritual, oke? Gimana saudara-saudara? Kalau saudara masih menganggap ini kayak pernikahan sebagaimana mestinya, saudara akan kedapatan bingung. Tapi kalau saudara bisa lihat ini adalah secara spiritual atau lambang, walaupun dimasukin ke sana ke sini, walaupun nggak masuk akal dengan yang asli, saudara akan terima. Karena patokan marriage kan bukan yang asli kan? Itu dia. Bisa saudara-saudara? Gimana? Iya, Ciseli silakan. Berarti waktu masa 1000 tahun setan dirantai di bumi itu, kita di surga dulu ya? Iya, kita akan judgment orang-orang yang binasa, Ciseli. Dan malaikat-malaikat, itu tadi ayatnya di 1 Korintus 6 ayat 3. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu akan judge the angels yang udah jatuh juga? Ya. Ini kita tulisin ya, 1 Korintus 6 ayat 3. Kak Nini, apakah bisa ikuti Kak Nini? Semoganya sinyalnya bagus ya, Kak. Sis Nini masih ada, Sis Nini? Oh, ada. Gimana, Sis? Bisa ikuti, Sis? Bagaimana dengan PT Punjan? Mama Soisa gimana, Mama Soisa? Apakah Mama Soisa bisa ikuti dengan baik di Punjan? Ya. Bisa Pak Edi? Bisa. Oke.
Om Bram, bagaimana Om Bram? Bisa ikuti Om Bram? Bisa ya? Oke, that's good. Bagaimana dengan Kak Abe dan Kak Lora? Boleh ikuti, Kak? Kakak-kakak. Oke, mantap ya. Ya. Jadi saudara-saudara, ketika ini receive kingdom yang melambangkan marriage, apakah saudara-saudara bisa lihat ini adalah proses bagaimana Tuhan mengembalikan kembali apa yang seharusnya miliknya. Setuju, Ciseli? Iya, benar. Mulai dari rakyatnya, mulai dari dia punya ibu kota, betul? Mulai dari dia punya land, ya, tempat daerah kekuasaan, ya, yang masih belum dia duduk, yang masih diambil sama musuh. Ini semua adalah marriage, saudara. Itu dia, ya. Tapi dari 22 Oktober 1844 sampai di sini dia fokus untuk bagaimana mempersiapkan righteousness pemantaunya, kan? Bukan istrinya loh yang dipersiapkan, yang akan hadir, yang akan yang akan hadir di marriage itu, kan? Itu dia, ya. Atau menjadi jubah, ya. Jubahnya pengantin, gaun pengantinnya si Yerusalem ini, ya. Dihiasi oleh righteousness of the saint. Betul Om Sutardi? Iya. Multitude? Oh ya, multitude. Oke. Bagaimana saudara-saudara di Zoom? Apakah boleh mengerti? Kita mau tanya ya. Opa Johan gimana? Bisa ya? Oke. Opa Johan gimana, Opa? Bisa ya, Opa? Agak putus-putus sedikit. Nggak apa-apa ya. Mas Gun, ya apa Mas Gun? Iso ikuti Mas Gun? Tapi banyak putus juga di. Oke. Oh, putus-putus di sana? Iya. Putus sambung. Oh, sekarang putus sambung juga? Atau tadi? Iya. Sering putus sambung. Nggak apa-apa, kita bisa. Oh iya. Oke, nanti tanya Iyut ya. Iyut kayaknya tadi sudah mengerti kalau misalnya ini. Oke. Sudah. Oke, kita masuk ke Daniel 11, oke? Ya. Oke, sisa 10 menit. Oke, kita tahu saudara-saudara, ada rajanya. Mas Gun mau bilang, raja di Daniel 11 siapa aja, Mas Gun? Raja pertama siapa? King of North dan King of South. Namanya Mas Gun, Daniel 11 ayat 1 dimulai raja siapa? Daniel 1. Depannya D. Darius. Oke, terus sopo lagi? Darius. Oke, mantap. Siapa lagi, Mas Gun? Cambyses. Mantap. Siapa lagi? Cambyses, Small Mardis. Wolf Mardis. Lalu? Apes. Apes. Kecilan ya. Tunggu ya, kita mau yang bagus supaya bisa enak. Dari sini berarti. Darius, Cyrus, siapa lagi tadi? Cambyses, Mardis. Siapa lagi? Darius Estapes. Terus ketiga Tarsis. Hey. Ini mau serang siapa? Di Daniel 11:2. Realm of Gracia. Realm of Gracia. Kenapa dia mau serang? Karena dari zaman siapa? Dari Sistas. Realm of Gracia serang kan? Gracia. Ionian rebel kan? Rebellion. Kenapa dia rebel? Karena dari zaman Cyrus. Dia serang gini kan? Iya. Apakah masih ingat ini saudara-saudara? Jadi apa yang dilakukan, ini Daniel 11 ayat 2 toh?
Daniel 11 ayat 2 ini yang terjadi, yang karena akibatnya ini kan. Jadi kita mau bilang A terjadi karena B, B terjadi karena C, betul? Iya. Jadi mundur-mundur gitu loh ceritanya ya. Oke, masuk ke air saman. Darius siapa? Iya. Ronald Reagan. Review ya, nggak apa-apa. Apa lagi? Cyrus. Bush senior. Bush aja ya. Senior. Ya, Bush senior. Oke, berikutnya Cambyses. Bill Clinton. Clinton. Paul Smerdis. Bush senior. Darius Histaspis. Obama. Sources. Donald Trump. Oke. Ini kan serang toh? Berarti sama toh? Ya. Dan ini serangnya tahun berapa? 1989. Daniel berapa ini? Daniel 11 ayat A. Ya. 10 kan? 10 ya. Betul kan? One of the sun kan? Iya, betul. Oke. Artinya ini gini kan? Pasti gini kan? Sama toh? Ya. Oke. Dan apakah gara-gara Trump ingat ini? Artinya Trump mau bikin sesuatu karena B, betul? Iya. Sama kan? Begini. Artinya apakah Daniel 11 ayat 2 begini? Daniel 11:2 mau serang kan, Kos? Gini kan? Iya. Persia kan sama dengan King of the South, toh? Lalu dia bikin apa? Ini artinya Daniel 11:2 paralel dengan Daniel 11 ayat 11, betul? Iya. Lalu di sini dia bilang apa? Bikin apa? Trump bikin apa? Great multitude. Betul? Dan di sini waktu Trump mau bikin penyerangan karena B, Kos mau marah juga kan? Ya. Dan dia ingat gara-gara Daniel 11 ayat 10, setuju? Cyrus. Bagaimana? Apakah terlalu cepat? Bagaimana Opa Johan? Itu Daniel 10-nya, angka 10-nya nggak kelihatan, Di. Hah? Nggak kelihatan? Enggak. Putus signal kita, oke. Aduh, kasihan ya. Iya. Ya, bagaimana? Oh, yang serang itu bukannya dia pakai multitude dulu. Bukan great. Great multitude. Nah, iya. Jadi kan Trump bikin great multitude kan, Daniel 11 ayat 11 kan, Oma? Iya. Jadi waktu King of the South color, ini gara-gara ya. Gara-gara Daniel 11 ayat 10 kan pasti, Oma? Di saat yang sama, Trump bikin great multitude kan? Apakah Oma masih ingat bahwa dia bilang, come fight with him, even with the king of the north, he shall set forth a great multitude. Apakah set forth a great multitude adalah ketika dia stir up all against the realm of Gracia? Iya. Jadi kan? Bagaimana yang lain? Tadi sorry. Oke, kita kayaknya mau oke, 5 menit ya. Kita mau sampai sini boleh ya, saudara-saudara. Yang penting formatnya sudah tahu ya. Kita mau bikin yang baru. Coba ya, nanti yang di Zoom, di Sonder boleh lihat dari yang ini ya. Jadi ini Ronald Reagan. Apa habis Ronald Reagan? Bush. Singkatan apa? Senior. Ya. Clinton. Bush Junior.
Obama and Trump. Daniel 11:10. Oke. Ini C, B, A toh? A karena B karena C toh? Ini dia. Ini dia serang ke atas, ini serang ke bawah. Ini USSR kan? Ini Daniel 11 ayat 10. Ya, Daniel 11 ayat 10. Ini tahun 1989, oke? Oke, kita fokus di sini ya. Lalu dibilang Trump, dia apa? Dia start up all kan? Daniel 11 ayat 2. Kalau di Daniel 11 ayat 11, kata-kata start up all, ini buat great multitude kan? Oke, jadi ini apakah Daniel 11 ayat 2 ini persiapan Trump untuk serang Kos, betul? Serang kan? Iya. Tapi waktu serang, apakah Kos ini marah, betul? Dia ingat, dia marah gara-gara Daniel 11 ayat 10 kan? Oma Alin? Betul. Ya mana sayang? Obama Kos ya. Ya, kita nyanyi dulu. Ya. Dia marah kan? Kenapa marah? Oh, ingat Daniel 11 ayat 10 ini dulu. Serang USSR, betul? Kita mau balik balas, betul? Apakah begini jadinya? Kalau Daniel 11 ayat 2 sama 11 digabung jadi panah atas bawah. Setuju? Kak Lina? Oke, ulang ya. Jadi Daniel 11 ayat Trump serang Kos kan Kak? Bilang. Realm of Gracia kan sama dengan King of the South. Toh? Nah, waktu ini Daniel 11 ayat 2 ini kan zamannya Trump toh? Dan apakah Trump ini juga King of the North, Kak? Nah, waktu dia jadi King of the North dan dia lagi bangkitkan semua, betul, Kakak Lina, dibilang bahwa Daniel 11 ayat 11 itu kalau Kak Lina baca, King of the North bikin great multitude, setuju? Oke. Dan kalau Kak Lina baca 11 ayat 11, ini bingungnya karena nggak baca ayat ya. Padahal bisa banget. Oke. Nah, kalau di 11 ayat 11, oke, kita copy lah ayatnya ya. Supaya saudara-saudara nggak bingung. Daniel 11 ayat 11. Serap Osli 11 ya. Jadi apakah Daniel 11:2 sama dengan Daniel 11:11? Setuju? Iya. Oke, 11 ayat 11. Kak Jen, gimana Kak Jen? Belum kedengaran suaranya? Bisa ikuti, Kak? Cek, boleh. Oke, mantap, Kak. Oke, lanjut ya. Ini ya. Kak Lina boleh ikuti ya. Nih. Dibilang, King of the South shall move with color. Marah kan dia, Kak? Makanya saya tulis color kan di sini. Ini Daniel 11:11 juga. Nah, marah pasti ada sebabnya dong, Kak. Sebelum ayat 11, ayat berapa? Ayat 10, kejadian apa? Ibu serang. 1989 kan? Betul? Jadi dia marahnya gara-gara ini kan? Betul? Sedangkan Trump marah gara-gara dia dulu diserang kan? Di Obama kan? Mau benci lah sama ini. Jadi, sama King of the South. Jadi akhirnya waktu Kak Lina bisa lihat, waktu Trump mau ke sini, dia ke atas juga. Baku hantam. Boleh? Yang menang siapa? The multitude, betul? Akan kasih ke his hand. His hand ini siapa? King of the South. King of the South. Jadi akhirnya yang kalah Trump atau Realm of Grace ya? Trump yang kalah. Boleh saudara-saudara? Gimana? Ada pertanyaan? Inilah kita punya great multitude yang tadi terakhir. Ya? Dan nanti di ayat berikutnya multitude-nya mau bikin yang lebih besar lagi kan? Jadi apakah 11:2 ini dan 11:11 yang mau ditekankan apanya, saudara-saudara? Multitude-nya King of the North. Yang
di ayat 11 akan dikasih sama siapa? King of the South. Boleh? Kenapa King of the South marah sama King of the North? Karena ingat apa? Ayat berapa itu? 10. Nah, marahnya di ayat berapa? 11. Oke. Jadi yang difokus multitude-nya ya, Cek. Betul, dari King of the North. Tapi kita tahu ini semua jalan cerita sejarahnya begini kan? Boleh? Iya, ingat. Oke. Bagaimana saudara-saudara? Apakah bisa ikuti? Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Bagaimana Om Bram? Bisa ikuti Om Bram? Apakah Om Bram ada pertanyaan? Mau diulang? Boleh ya? Bisa ya? Oke. Bagaimana dengan Om Jeffrey Toniman? Apakah masih ada ya? Oh, Om Jeffrey gimana Om Jeffrey? Apakah Om Jeffrey bisa ikuti ini Great Multitude? Bisa, bisa. Ya. Oke. Siapa lagi ya? Jadi iya. Silakan. Mbak tadi yang shall be given into his hand tuh diberikan kepada Kos ya. Iya, betul. Itu dia. Ya. Dia akan set forth the multitude, and the multitude nggak mungkin his hand-nya King of the North lagi kan? His hand-nya ini pasti King of the South kan? Masuk akal nggak Mbak Ning? Mbak Ning bikin kue, terus kuenya dikasih ke Mbak Ning lagi. Padahal itu sudah punya Mbak Ning, betul? Iya, betul. Jadi kalau dikasih ke tangannya dianya ini pasti apa? Kos. Artinya multitude-nya ini akan kalah kan dengan Trump, betul? Iya. Kalah dengan Kos, sorry ya. Kos. Oke, thank you. Ya. Halo, Ce. Iya, Oma Alin, gimana Oma? Jadi sesuai kesimpulan tadi yang Kak Randy bilang, berarti maksudnya cuma mau make sure aja Ce yang tadi yang kita dapat bahwa dibilang yang akan kita belajar bahwa jadi ada King of the North, dia menggunakan multitude-nya untuk menyerang King of the South. Betul. dengan multitude-nya. Dan ketika dia menyerang King of the South dengan multitude-nya kalah gitu. Betul sekali. Jadi sekarang kita mau fokus kepada multitude. Iya, jadi kita mau belajarkan tentang multitude itu. Jadi yang paling penting waktu besok kita belajar multitude, kita harus tahu dari mana asal itu multitude. Ternyata multitude itu dibikin apa? Dibikin sama siapa? King of the North. Oke, Bobby ada tambahan, Bob? Silakan, Bob. Kak, iya Kak. Tadi kan yang di Daniel 11 ayat 10 juga South kan ditaklukkan oleh multitude, great multitude-nya. Utara kan. Tadi sempat di-mention gitu kan Kak. Kita ingat ada itu sih Kak. Oke. Boleh ditambahkan. Iya, ada. And be stirred up. Multitude of great forces ya. Itu dia, betul-betul ada. Jadi kalau misalnya mau ditambahin, jadi ini dulu bisa taklukkan USSR karena ada multitude juga, betul? Dan artinya di sini mau ditaklukkan lagi pakai multitude juga kan, Bob? Gitu ya, Bob ya? Ada hubungan dengan multitude juga. Nah, itu dia ya. Thank you ya, Bob. Udah ini. Ya, sama-sama Kak. Oke, apakah semua sudah jelas, saudara-saudara? Bisa ya? Oke. Belum sempat SS terakhir. Oke, silakan Iyut. Di SS dulu. Oke, thank you, Ce. Puji Tuhan ya. Kak Laura dan Kak Abe bisa ikuti. Kak Nini, gimana Kak Nini? Halo sis. Bisa ikuti sis? Bisa jelas suara Geidi di Cihidas? Boleh sis. Oh iya. Putus. Iya kasihan, iya sis. Yang penting Geidi punya suara bisa Kak Nini dengar ya. Ya. Oke, kita akan sama-sama tutup. Kita punya Bible study, saudara-saudara. Kita akan bangkit berdiri. Oh iya, thank you.